Selamat siang pemirsa TVM Alog, kembali lagi bersama saya Kayla Arsya yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan di acara Inspiratif with Us. Hari ini saya sedang berada di Kota Tua di area Museum Fathahillah, Jakarta. Kali ini saya mengajak kalian semua untuk berkenalan dan ngobrol santai dengan tokoh inspiratif yang akan membagikan kisah inspiratifnya. Stay tune di TVM Alog, check it out. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, semangat Bapak Bambang sebagai seorang seniman tidak luput untuk bekerja keras dan menghibur sekitarnya. Ya, beliau bernama Pak Bambang, seorang seniman patung Indonesia yang meniru pejuang negara Republik Indonesia yaitu Jenderal S. Parman. Semangat Pak Bambang selalu menggebu-gebu dalam menjalani profesinya. Panas, hujan selalu dirasakan oleh beliau. Selain mencari nafkah, Pak Bambang juga berjuang dalam memperkenalkan para pahlawan Indonesia di area Kota Tua Jakarta ini. Prinsip Pak Bambang ialah agar para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia dan para warga sekitar ataupun turis yang berkunjung dapat menjunjung tinggi para pahlawan Indonesia yang telah berjuang dan dapat senantiasa menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memerdekakan tanah air kita, Republik Indonesia. Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Banyak sekali pahlawan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Para pahlawan yang berjasa di saat Indonesia masih dijajah oleh negara asing. Hingga kini, banyak pahlawan yang telah gugur, menandakan bahwa usahanya sangat berjasa untuk kemerdekaan saat ini. Tidak bisa disebutkan siapa saja yang telah berjasa dalam mengembalikan kemerdekaan negara kita ini, hingga seperti saat ini, di mana semua orang sudah bebas mendapatkan pendidikan, tidak khawatir akan ancaman dari penjajah dan bisa melakukan aktivitas apapun yang diinginkan. Kemerdekaan ialah kebebasan, dimiliki oleh setiap orang, namun tentunya masih dalam batas sewajarnya. Para pahlawan tersebut yang telah gugur di medan perang rela memberikan nyawa dan keselamatannya demi meraih kemerdekaan seperti saat ini. Namun sayangnya, sebagian masyarakat saat ini seakan-akan lupa dengan jasa yang telah mereka berikan. Tanpa ada jasa seluruh pahlawan tersebut, kita tidak mungkin bisa hidup seperti ini dan bisa merasa tenang dan makan serta hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, penting untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjasa bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka mendapatkan tempat yang terbaik di surga, dan berterima kasih kepada mereka yang rela memberikan nyawanya. Kembali lagi bersama saya Kayla Arsya. Kali ini di belakang kami sudah ada seniman patung layang yang memperagakan Bapak Letnan S. Parman. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kayla Arsya. Saya mau berbicara dengan Bapak, boleh kenalin diri dulu? Ya, nama saya Bambang membawakan karakter Letnan S. Parman. Oke, kalau boleh tahu kira-kira Bapak udah berapa lama menjalani profesi ini? Untuk di dunia patung saya udah hampir 12 tahun. Udah lama banget ya Pak ya? Nah, apa yang menjadi tujuan Bapak dalam menjalani profesi ini? Tujuan saya dan teman-teman adalah memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dan pelajar mengenai tentang sejarah. Oke. Nah, selain semangat dalam bekerja nih, apa ada hal lain yang bikin Bapak termotivasi buat menjalani? Semangatnya karena kita sekarang sudah direkrut sama Dinas Pariwisata dan Pemda gitu ya kan, ya tambah semangat aja. Oke. Nah, boleh diceritain nggak penghargaan apa yang udah Bapak dan komunitas raih?
Untuk saya sendiri kemarin saya ikut lomba humanoid seluruh Indonesia dan alhamdulillah juara 1 di sini Agustus. Terus di Bali juga alhamdulillah menang ya kan. Terus kemarin di Jakarta Selatan ya kan, tim saya hampir 8 orang itu juara semua ya kan. Terus kemarin belum lama lah habis itu saya dikirim ke Belanda, walaupun belum juara tapi mendapatkan favorit gitu ya kan. Insya Allah habis tahun baru nanti ada festival di Italia, nanti akan dikirim juga ke sana. Nah ini kan propertinya banyak ya, ada sepeda, ada senjata, itu Bapak bikin sendiri? Iya, bikin sendiri semuanya, kecuali rumput saya beli. Nah, Kak, boleh diceritakan nggak hal apa aja yang udah Bapak pelajari selama hidup? Pelajaran saya tentang hidup mengenai dunia humanoid adalah semangat ya untuk diri saya, dan karena saya udah berkeluarga gitu ya kan, menyekolahkan anak, dan alhamdulillah istri udah kelar S2 gitu ya. Ya tambah semangat aja untuk mencari nafkah di dunia humanoid. Nah, ada kenapa Bapak memilih profesi ini? Ya itu tadi alasannya, karena satu kita mengasih tahu kepada anak pelajar gitu ya tentang kayak saya membawakan Letnan S. Parman ya kan, pahlawan mengenai revolusi gitu ya, PKI gitu ya. Ya salah satunya itu aja. Nah, dalam menjalani profesi ini kira-kira Bapak ada kendala gak selama? Kendalanya kalau dulu banyak ya kan, kendalanya karena dulu kita belum terikat sama Pemda ya kan, ya sering diusir-usir sama Satpol PP gitu ya kan, ya suruh geser sana suruh kesini gitu ya kan. Sekarang karena sudah terkelola gitu ya kan sama Dinas Pariwisata, kita sudah ditempatkan dengan tanpa kita diusir-usir lagi. Jadi lebih tenang gitu ya? Lebih Pak? tenang. Nah, terakhir boleh nggak Bapak kasih motivasi sedikit buat anak-anak bangsa yang lagi berjuang dalam memilih karir? Khususnya untuk anak pelajar, selalu semangat untuk berkarya dan selalu belajar giat ya kan, dan intinya adalah kejujuran untuk dalam hidup diri kita. Terima kasih ya Bapak untuk waktunya udah mau ngobrol sama kami. Ya, makasih. Sama-sama, makasih. Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Dalam setiap peringatan Hari Pahlawan setiap tahunnya, bangsa ini memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa memerdekakan dan membangun bangsa. Gelar pahlawan bangsa telah diberikan kepada mereka yang memang pantas untuk mendapatkannya. Gelar pahlawan membutuhkan penilaian yang cermat, karena pemberian gelar pahlawan itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana pahlawan Indonesia seperti apa yang sebenarnya. Peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan sebagai refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan hati untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagai cita-cita perjuangan bangsa yang termuat dalam sila kelima, Pancasila. Semangat untuk para pemuda seperti kita dalam memperjuangkan negara Indonesia dengan cara menimba ilmu dan berpegang teguh dalam nasionalisme. Semoga kita semua senantiasa dapat menjadi generasi bangsa Indonesia yang maju dan dapat menjaga toleransi antar pihak. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan program Inspiratif with Us. Semoga kisah inspiratifnya bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Lagi hormat. Yo, what's up guys? Kita ada di mana ini? Kita lagi ada di mana ya? Kota Tua. Terus kita lagi ini bersama host ternama di
Indonesia. Hai, aku lagi foto-foto. Hai. Ih, cahaya bagus, Cok.